Selamat malam para sahabat dalam Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam acara latihan doa, meditasi, kontemplasi pengasihan ini. Kita memasuki bulan November. Kita bersama-sama akan mengenangkan arwah-arwah para semua orang beriman dan juga kita merayakan orang-orang kudus di surga. Kita mohon rahmat, berdoa bagi semua arwah yang telah melalui kita agar mereka pun bisa mengalami kemuliaan di surga. Sebelum memulai acara ini, malah kita mengawalinya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan kasih-Mu sampai saat ini. Kami akan memulai latihan kontemplasi kami. Kami akan mengenangkan arwah-arwah yang sudah melalui kami, agar Engkau berkenan untuk memberikan kehidupan abadi pada mereka. Coba yang baik, berkatilah usaha kami untuk berkontemplasi dengan baik malam ini dan juga selanjutnya. Semua doa ini kami tunjukkan kepadamu dengan Tuhan Kristus Tuhan kami. Nah, sekarang kita sejenak mengenal bagaimana peringatan arwah semua orang beriman. Peringatan arwah semua orang beriman adalah suatu hari yang dirayakan untuk memperingati semua orang beriman yang telah meninggal di dalam Kristus dan dirayakan setiap tahun pada tanggal 2 November, meskipun tanggal tersebut jatuh pada hari Minggu. Sejak masa awal perkembangan agama Kristen, umat Kristiani telah mendoakan keluarga dan teman yang sudah meninggal dunia. Hal ini dibuktikan dengan adanya doa yang tertulis di katakomba. Di dalam kitab suci, praktik mendoakan keluarga yang telah meninggal tercatat pada kitab Makabe dan 2 Timotius. Berdasarkan Alkitab, umat beriman akan mengalami masa pemurnian dari dosa setelah manusia mengalami kematian. Masa pemurnian ini seringkali disebut sebagai api penyucian atau purgatorium. Pada abad ke-6, komunitas Benediktin memperingati umat yang telah meninggal pada perayaan Pentakosta. Peringatan secara resmi atas para orang suci dan martir atau hari raya semua orang kudus yang telah ada dalam gereja Kristen awal sejak legalisasinya, dan di samping itu dikembangkan juga suatu hari untuk memperingati semua orang yang telah meninggal. Tanggal perayaan modern untuk Hari Arwah pertama kali dipopulerkan pada awal abad ke-11 setelah Abbas Odilo menetapkannya sebagai suatu hari bagi para rahib dari biara Cluny dan semua biara terkait agar berdoa bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Peringatan arwah semua orang beriman, kita mengenang saudara-saudari kita yang telah meninggal dunia namun masih berada di api penyucian. Bahkan kita khususkan seluruh bulan November ini untuk berdoa dan berkorban demi memohon kerahiman Allah bagi keselamatan jiwa mereka. Hal tersebut kita lakukan karena Yesus Kristus juru selamat umat manusia merindukan keselamatan kita, sehingga setiap manusia dapat bersatu dengan mereka di dalam kerajaan surga. Dalam iman akan Kristus itu, kita percaya bahwa apa yang kita namakan persekutuan para kudus meliputi baik kita yang masih hidup di dunia ini, maupun semua orang kudus di surga dan semua orang yang telah meninggal dunia. Peringatan arwah semua orang beriman ini, secara khusus kita mengenang dan mendoakan para arwah semua orang beriman yang telah meninggalkan dunia ini. Bagi kita orang Kristen, saat kematian sesungguhnya merupakan peristiwa puncak kehidupan. Hidup kita tidak lenyap,
melainkan hanya diubah. Kita percaya bahwa sesudah kehidupan kita di dunia ini selesai, tersedialah bagi kita tempat dan kediaman abadi di surga. Atas dasar iman itu, kita memohon agar saudara-saudari kita yang telah meninggal dunia dapat disucikan dan dihapus dari segala dosanya, dan boleh menikmati kebahagiaan abadi di sisi kanan Tuhan di surga. Hari kenangan dan peringatan ini pun sekaligus memberi penghiburan rohani bagi kita, bahwa kelak kita akan berjumpa kembali dengan saudara-saudara yang telah mendahului kita, untuk bersama dengan Bunda Maria memuji dan memuliakan Allah Bapa dalam persekutuan semua orang kudus. Kita pun pada suatu ketika akan meninggalkan dunia ini dan pulang kepada Bapa di surga. Tetapi kita percaya bahwa hidup atau mati, kita tetap menjadi milik Kristus. Semoga semua jiwa-jiwa orang beriman dapat beristirahat dalam keabadian di surga. Nah, itulah sedikit pemahaman mengenai bagaimana pengenangan arwah semua orang beriman itu dilakukan di dalam tradisi gereja kita. Sekarang malah kita masuki acara pokok kita. Kita persiapkan diri kita untuk berkontemplasi. Seperti biasa, kita akan membaca Injilnya, kemudian saya akan jelaskan kemudian. Perikop yang kita pakai adalah itu Injil Yohanes bab 6 ayat 37-40. Yesus bersabda, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, sekarang kita lihat videonya. Setiap orang yang diberikan Bapa padaku akan datang padaku. Aku tidak akan menolak siapapun yang datang padaku. Sebab aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, bahwa aku tidak boleh kehilangan satupun dari mereka yang diberikan kepadaku, dan bahwa aku harus membangkitkan mereka pada hari kiamat. Yang diinginkan Bapakku adalah agar semua yang melihat Anak dan percaya kepadanya akan memperoleh hidup kekal. Dan aku akan membangkitkan mereka pada hari kiamat. Sekarang kita masuk dalam penjelasan seperti biasa. Doa akan kita awali dengan doa persiapan, kemudian ada 3 pendahuluan, 3 pokok renungan, lalu percakapan dengan Yesus. Pendahuluan yang pertama, kita mengingat cerita yang kita kontemplasikan, yaitu mengenangkan arwah semua orang beriman dan sabda Yesus yang menghendaki semua orang selamat. Lalu yang kedua, kita membayangkan tempat dalam pengenalan kita, betapa indahnya tempat di mana Yesus Kristus memberikan pengertian tentang tujuan kedatangannya di dunia dan bagaimana harus melaksanakan kehendak Bapa di surga. Lalu pendahuluan yang ketiga, kita mohon rahmat, di sini rahmat pengertian yang mendalam tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus di dunia ini, supaya kita lebih percaya dan mengimaninya dengan ketulusan hati, lebih dekat kepadanya dan memperoleh keselamatan di akhir zaman. Lalu pokok yang pertama, kita merenungkan sabda Yesus, semua yang diberikan Bapa pada Tuhan Yesus akan datang pada Yesus, dan barang siapa datang kepada Yesus tidak akan dibuang. Kita refleksikan, ambil buah rohaninya bahwa Yesus sungguh akan menyelamatkan kita semua, domba-domba.
Lalu pokok yang kedua, Yesus turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak-Nya, tetapi untuk melakukan kehendak Bapa. Dan inilah kehendak Bapa, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepada Yesus, jangan ada yang hilang. Kita refleksikan, kita ambil peluangnya. Bagaimana Yesus setiap melaksanakan kehendak Bapa, dan kita juga diundang untuk juga melaksanakan kehendak Bapa, dan kita juga pasti akan diselamatkan oleh Yesus. Juga ketika kita mungkin sedang tersesat, Yesus pasti akan mencari kita sampai ketemu. Lalu pokok yang ketiga kita renungkan sabda berikutnya, sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang melihat dan percaya pada Yesus akan beroleh hidup yang kekal, dan supaya pada akhir zaman akan dibangkitkan. Itulah harapan kita semuanya, kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya, supaya kita dengan bersyukur, kita pun lalu menghayati hidup kita sehari-hari. Baik, lalu setelah itu jangan lupa kita adakan percakapan dengan Yesus. Nah, sekarang kita mulai latihan kontemplasi kita. Kita ambil sikap duduk yang rileks dan kita masuk dalam keheningan. Kita sadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kita dengarkan suara-suara sekitar. Kita sadari juga perasaan-perasaan pada tubuh kita atau juga nafas kita sampai kita sungguh bisa merasa hening, masuk dalam keheningan, merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Dialah Tritunggal Maha Kudus yang berpantas disembah, biarlah aku yang bersujud di hadapan-Mu untuk menyatakan baktiku kepadamu Allah yang agung. Persembahkan kepadamu segala gagasan, keinginan, dan keputusan-keputusanku selama waktu ini. Tidak pantas laku ini ya Tuhan, menerima terang dan pertolongan baru. Karena aku telah menyalahgunakan anugerah-anugerah. Tapi aku datang padamu, menyerah bulat-bulat, seperti pada seorang ayah yang maha baik dan maha rahim. Dan demikian saja saya Yesus Kristus menebus beliau Santa Maria, bundaku, serta sekalian orang kudus pelindungku, aku mohon, setelah Engkau menganugerahkan rahmat-Mu agar aku dapat mencarimu dengan sepenuh hati, dengan rendah hati dan sedia memberi tanpa kecuali. Amin.
Marilah kita menutup pelatihan kontemplasi kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nah, untuk peringatan-peringatan di bulan November ini, itu dimulai dengan tanggal 1 kemarin, itu kita memperingati Hari Raya Semua Orang Kudus, ya, yang sudah mulia di surga, yang menjadi pengantara dan pendoa bagi kita semuanya. Lalu tanggal 2 November, hari ini kita memperingati pengenangan arwah semua orang beriman. Kita diajak untuk mendoakan mereka semuanya, agar mereka pun bisa masuk dalam kemuliaan surgawi. Kalau kita mendoakan ya, 8 hari berturut-turut ya, sejak tanggal 1 sampai 8 November, secara khusus mendoakan arwah tertentu, kita akan bisa mendapatkan indulgensi penuh pada mereka yang kita doakan itu. Dan juga tentu secara umum, seluruh bulan November jadi pengenangan untuk semua orang-orang beriman, kita doakan mereka secara khusus pada bulan November ini. Tanggal 3 November kita memperingati Beato Robert Mayer, seorang Yesuit dari Jerman, lahir 23 Januari 1896, wafat 1 November 1945 ya, pada masa Perang Dunia. Beliau adalah rasul pembela kebenaran dari manusia. Tanggal 4 November kita memperingati Santo Carolus Borromeus, yang lahir 2 Oktober 1538 di Milano, wafatnya 3 November 1584 ya, juga di Milan sebagai seorang uskup. Karyanya dia mendirikan banyak sekolah yang dibutuhkan anak-anak miskin, dan juga siapa saja yang berminat mendapatkan pendidikan bermutu, mendirikan seminari yang berkualitas, dan juga menjadi martir cinta kasih. Dengan November kita memperingati pesta semua orang kudus serikat Yesus, para Yesus yang sudah mulia di surga. Kita peringati dan kita juga mohon doa restu mereka sendiri. Kemudian tanggal 6 November merupakan peringatan awas semua anggota serikat Yesus. Kita diundang juga untuk mendoakan semua Yesus yang sudah ditentukan. Kemudian tanggal 9 November kita memperingati pesta pemberkatan gereja Basilika Lateran. Ini adalah gerejanya Paus, nah, yang perlu kita doakan Paus Fransiskus pada peringatan gereja Basilika Lateran ini. Kemudian tanggal 10 November kita memperingati Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja, lahir tahun 400 di Tuscany, Italia, wafatnya 11 April 461 di Roma, Italia. Keputusannya adalah menegakkan wewenang spiritual kepausan dan gereja sebagai sumber stabilitas dan kebijaksanaan, menghentikan pengajaran iman yang sesat, menyelamatkan kota Roma tahun 450. Kemudian tanggal 11 November kita memperingati Santo Martinus dari Tours, lahir tahun 316 di Upper Pannonia, Hungaria, wafatnya 8 November 397 di Tours, Prancis. Beliau membela iman melawan Arianisme, bid'ah, dan juga evangelisasi melawan paganisme, melayani orang-orang kecil, orang sakit, tertindas, ya,
berjuang juga untuk melawan kaum bid'ah Brasilianis. Tanggal 12 November kita peringati Santo Yosafat Dunsevich, lahir 1580 di Volodymyr, Ukraina, wafat 12 November 1623 di Belarusia. Beliau adalah pembawa persatuan di antara umat beriman. Nah, kita doakan Ukraina yang juga masih berperang, semoga bisa cepat damai dengan Rusia. Kemudian tanggal 13 November kita memperingati Santo Stanislaus Kostka. Dia adalah seorang Yesuit dari Polandia, lahir 28 Oktober 1950, wafatnya 15 Agustus 1568. Menjadi pelindung para novis karena beliau wafat saat masih novis. Tanggal 14 November kita memperingati Santo Yosef Maria Pignatelli yang berasal dari Saragossa, Spanyol, lahir 27 Desember 1737, wafatnya 15 November 1911 di Roma, Italia. Beliau membangun kembali Serikat Yesus yang dibubarkan oleh Paus Clemens saat itu. Kemudian tanggal 15 November kita peringati Santo Albertus Agung yang lahir tahun 1206, berasal dari Swabia, sekarang Jerman. Wafatnya 15 November 1280 di Cologne, Jerman. Beliau seorang pujangga gereja. Ya, pengetahuan universalnya dan advokasi keberadaan damai antara ilmiah dan agama itu dikembangkan. Beliau adalah murid dari Santo Thomas Aquinas. Kemudian tanggal 16 November kita memperingati para Santo Yesuit, ya, Santo Rufus Gonzalez, Santo Alfonso Rodriguez, Santo Yohanes de Castillo. Nah, kemudian 17 November kita memperingati Santa Elizabeth dari Hungaria. Berasal dari Hungaria, lahir 7 Juli 1907, wafatnya 17 November 1931 pada umur 24 tahun di Turingen, sekarang Jerman. Beliau membangun rumah sakit di Marburg untuk orang-orang miskin dan orang-orang kecil. Maka beliau menjadi juga pelindung rumah sakit Elizabeth di Semarang. Tanggal 21 November kita memperingati Santa Pramaria dipersembahkan kepada Allah oleh kedua orang tuanya, Santo Yoakim dan Santa Anna. Tanggal 22 November kita memperingati Santa Cecilia, hidup pada abad ketiga di Roma, menjadi martir dan menjadi pelindung pur di manapun, ya, karena Santa Cecilia itu melantunkan mazmur yang indah melalui hidupnya dan juga kemartirannya. Kemudian tanggal 23 November kita memperingati Beatus Michael Agustin Pro, ya, seorang Yesuit dari Meksiko, Guadalupe, lahir 13 Januari 1891, wafatnya 23 November 1927 di Meksiko. Beliau menjadi martir, membela orang-orang kecil. Tanggal 20 November kita merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus di atas semesta alam, sekaligus penutup liturgi tahun ini, ya. Hari Raya Yesus Kristus di semesta alam merupakan minggu terakhir dalam kalender liturgi sebelum memasuki tahun baru liturgi masa Advent. Sebagaimana terjadi pada peristiwa akhir, orang sering mengadakan refleksi ataupun evaluasi bagaimana Yesus menyertai hidup kita sepanjang tahun ini. Kemudian tanggal 26 November kita memperingati Santo Yohanes Brahmanes, lahir 13 Maret 1599 di Belgia, wafatnya 12 Agustus 1621 di Roma. Semuanya adalah memberikan perhatian yang besar pada hal-hal yang kecil. Beliau wafat sebagai seorang spastik frater yang sedang belajar filsafat. Maka beliau menjadi pelindung para frater yang sedang belajar.
Tanggal 29 November kita meringati Beato Bernardus Franciscus de Hoyos, lahir 21 Agustus 1711 di Spanyol, wafatnya 29 November 1735, 20 tahun. Karyanya sebagai seorang imam Katolik Spanyol, anggota Serikat Yesus, mistikus di dalam pengalaman spiritual dan juga wahyu tentang hati kudus Yesus. Tanggal 30 November kita memperingati Santo Andreas Rasul. Rasul Yesus sendiri hidup pada abad pertama, berasal dari Bethsaida, Galilea, menjadi martir di Patras kaya di Yunani. Nah, mari sekarang kita bersama-sama bersatu dalam doa mendoakan wujud Bapa Suci untuk bulan November. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, bersama dengan Paus Fransiskus, kami berdoa bagi wujud gereja universal, bagi orang tua yang hilang anak. Semoga semua orang tua yang berduka karena meninggalnya putra-putri mereka mendapatkan dukungan dari komunitas dan juga dianugerahi kedamaian serta penghiburan dari Roh Kudus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Untuk wujud gereja Indonesia, kami berdoa bagi para imam, bruder, suster usia lanjut. Semoga para imam, bruder, suster usia lanjut tetap menemukan api cinta Tuhan dalam hidup mereka, serta bersedia untuk membagikan inspirasi serta kisah kasih Allah pada generasi muda. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Wujud khusus kami berdoa semoga berkat jasa para leluhur dan pahlawan kami, seluruh bangsa Indonesia tidak henti-hentinya menjadi saling berbakti, saling mendukung, bersatu satu sama lain untuk para leluhur bangsa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia, dimanapun yang masih berperang, di Timur Tengah, di Rusia, Ukraina, di Eropa, dan Afrika, di Amerika Latin, dan juga di tempat dimanapun yang masih ada perang. Semoga Roh Kudus berkarya sehingga perdamaian dunia semakin bisa terwujudkan. Kami mohon, kabulkan doa kami itu. Kami berdoa untuk bangsa kami dengan pemerintahan yang baru, presiden, wakil presiden, dan juga kabinet terpilih, agar mereka semua bisa sungguh berbakti, berkarya untuk kemajuan bangsa, kemakmuran masyarakat kami, sehingga kami pun bisa memasuki cita-cita Indonesia Emas 2045 dengan lancar. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Kami berdoa juga untuk keluarga kami masing-masing. Bila kami rahmat kesehatan, sukacita, damai dalam keluarga, agar kami bisa selalu memuji dan memuliakan Engkau. Kami kabulkanlah doa kami itu. Kita yang senak untuk doa-doa pribadi, ataupun juga untuk mendoakan arwah-arwah siapapun yang kita kenal, anggota keluarga, dan mereka semua yang membutuhkan doa. Demikian saja Bapak, doa-doa yang kami tunjukkan kepadamu. Kiranya Engkau berkenan untuk mengabulkan doa-doa kami, dan juga memberkati kami, keluarga kami, dan juga usaha serta tugas putusan kami selanjutnya, agar kami pun mampu untuk senantiasa memuliakan Engkau di dalam hidup kami sehari-hari. Semua doa ini kami juga kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, malah sekarang kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua, keluarga kita, dan juga untuk tugas putusan kita selanjutnya. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga kita semuanya beserta keluarga, mereka yang kita doakan, yang membutuhkan doa kita, senantiasa berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk kebersamaan kita. Sampai berjumpa bulan depan. Tuhan memberkati.
Selamat malam berkah dalam. Dies irae, dies illa, solvet seclum in favilla, teste David cum Sibylla. Cantus tremor est futurus, quando iodex est venturus, cum das nicte discursorus. Banirum stargem sonum, per sepulcra regionum, coged omnes ante tronum. Mors videt natura, cum resurget creatura, liber scriptus proferetur, in quo totum continetur, onde mundus judicetur. Iudex terbo cum sedemi, quid vibrate tapanebi, nili nullum remanebi, quid sum misertum dictorus, quem patronum rogaturus, cum vix justus sit securum,